Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da ila yaumil mahsyar. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para satis, tokoh agama, tokoh masyarakat, mami-mami, bapak-bapak, ibu-ibu, serta remaja-remaji yang sempat hadir. Alhamdulillah, tiang pelungguh sami malam makin niki tekican sehat wal afiat, penuh semangat, suasana adem, sejuk, nggih. Mudah-mudahan nikmat Allah Ta'ala niki yang pelungguh sami bau memanfaatkannya untuk senantiasa menjadi wasilah adik yang pelungguh sami niki senantiasa setiap saat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, senanten teman lanjutan kajian kitab Al-Mursyidul Amin niki marak biasa tiang iring pelungguh sami untuk mulai dengan membaca suratul Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan era li yaumil mahsyar tiang pelungguh sami mau tersapa si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Sayyidina Rasulullah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabatihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil ولجميع الأولياء العارفين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والشهداء والصالحين وللمؤلف هذا الكتاب الإمام أبي حامد محمد الغزالي رحمه الله ولمشايخنا مشايخنا ولمن علمنا. إن الله تعالى يقدس أرواحهم في الجنة ويعلي درجاتهم ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. Keren sekali, ndek telupaan tipak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para tuang guru kita, para asatiz kita sak sampun sempat nyampean kajian atau bimbingan elek Masjid Nurul Huda niki lekan layak sampai niki sampai era. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala khilaf dan salahnya, diterima amal ibadahnya, dan ilmu-ilmu yang telah disampaikannya menjadi ilmu barokah bagi kita semua. Mudah-mudahan para dermawan, mutasaddiqin, mutasaddiqat, al-munfiqin wal munfiqat yang telah mendermakan segala jerih payahnya, harta, benda, pikiran, tenaga untuk kemajuan kampung halaman kita dan masjid kita yang tercinta niki. Mudah-mudahan Allah jadikan amaliyahnya menjadi amal jariah. Mudah-mudahan bijajari tiang pelungguh sami senantiasa dipelihara oleh Allah imannya, Islamnya, dijadikan oleh Allah anak-anak yang akhlaknya terpuji, dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadirin rahimakumullah, makin telanjutan bacaan kitab Al-Mursyidul Amin yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-babu thaminu wa thalathuna, niki bab sak ke telung dasa balu. Wa huwa al-kitabu thamin min rub'il munjiyat, niki merupakan bab yang membicarakan hal-hal yang bisa menyelamatkan kita sebagai hamba Allah. Fil muraqabati wal muhasabati, Imam Ghazali makin niki njak jelasan tipat yang penunggu sami tentang muraqabah kanca muhasabah. Niki bahasa Arab Bapak Ibu. Makin Nabi kena muraqabah kanca muhasabah. Jadi lamun lek tasawuf, lek tarekoh niki ini kadang-kadang sering terdengar niki batur muraqabah unin niki kan. Nabi sebenar muraqabah niki sehingga ndek kadang-kadang jadi kebanggaan doan. Sementara itu yang ndek putih tahu apa kenan muraqabah. Jadi muraqabah niki Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, asal katanya raqaba, bahasa Arab. Raqaba yuraqibu muraqabatan. Ye unin kanak pondok niki, kanak pondok pesantren. Nah, asal kata raqaba yarqubu, meneliti. Nggih? Nah, jadi memberikan perhatian yang penuh, kontinu, terus menerus, selalu mengawasi. Ya ran muraqabah. Mirqab, alat untuk mengawasi, CCTV. Ini namanya alat untuk mengawasi. Jadi narak CCTV untuk Bapak Ibu makin terjelasan si Imam Ghazali niki. Okay. Jadi wikan niki bung nggih. Jadi kena muraqabah niki perhatian penuh kepada diri sendiri. Kita mengawasi sepak terjang, diam dan gerakan kita setiap saat. Itu namanya muraqabah. Sedangkan muhasabah niki dah bahasa Arab, asal katanya hasaba yuhasibu muhasabatan. Asal kata hasaba hasiba yahsabu, menghitung. Pencet kalkulator Ibu, hitung. Nah, itu namanya muhasabah, menghitung diri. Beruan lebih, temberuan kekurangan. Lamun dek tak berhitung, dek tak tahu kekurangan tah. Nah sehingga dek tak bau si tak perbarui diri tah. Nah jadi saat dua niki sangat diperlukan searan pengawasan kanca perhitungan. Lamun dengan jam bangun, lamun dek tak awasi, lamun dek tak perhitungan, kira-kira ini dek sesuai kanca rencana pembangunan niki. Ndek mungkin jak sesuai. Masjid niki meniruan megah, lamun dek narak pengawasan dek nini jari. Lamun dek narak perhitungan dek nini selesai. Negara juga seperti itu, pemerintah arak tukang laksana, arak tukang ngawasi, arak tukang rekeng. Lamun peleh cara entah kendaitan si pengawas, peleh entah berhitung, nggih, dan sesuai target misal niki kan salah hitungan tan niki, maka ada hukuman, penjara tan niki. Nggih, masjid niki andein bau barak niki bilang jelo bilang malam tawasin pengurus masjid sisai beribu-ribu mata memandang. Nggih, hamba Allah orang Kebon Bawak Timur bi tahun kadu kepeng dia unin karingan. Nggih, pas dek sin berhitung dia tamu semene bi lain semene unin yang ka
dalam rangka niki setiap Jumat umuman niki kas. Nah, niki hal-hal yang ada di sekitar kita setiap saat. Nah, hadirin rahimakumullah, tersebutan si Imam Al-Ghazali, i'lam annal imana bil hisabi yaumal ardil akbar yujibu ta'jilal muhasabati wal isti'dadi. Nah, ketahuilah olehmu bahwasanya beriman bil hisabi dengan penghisaban. Jadi wajib yang penuh sami niki salah satu daripada rukun iman niki Bapak Ibu kan kita meyakini adanya hari kiamat. Nah, di hari kiamat itu nanti ada penghisaban yaumal ardil akbar niki, hari di mana akan ada pergelaran yang besar. Jangan terbuka niki, nggih, apa istilahnya pergelaran yang besar niki, jangan tergelar pokok niki. Pokok segala apa yang kita lakukan, apa yang kita tampakkan dan kita rahasiakan kelak akan digelar oleh Allah niki. Jangan terpamer niki si Allah Ta'ala. Yujibu ta'jilal muhasabah, maka mewajibkan kita untuk bersegera melakukan muhasabah, perhitungan diri. Ada sendak tilak lalu lemak niki, pas jingken tergelar amal teniki mau jauh lain kurang, sementara batur niki hebat amalnya, tentu itu akan menjadi orang yang miskin niki. Kita akan menjadi orang yang merasa kesepian. Nah, oleh karena itu dibutuhkan agar segera kita bermuhasabah wal istidad, melakukan persiapan. Nah, qala alaihi salatu wassalam, maka Imam Al-Ghazali menyitir hadis Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, niki kitab niki nggih. Jadi narak sopo riwayat mengatakan ini perkataan Sayyidina Umar niki. Nah, tapi di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, perhitungkan diri niki, rekeng diri dah. Sendet teman lemak sida pada terekeng bahasa Rasulullah. Wa qala Allah Ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 47 disebutkan, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan aku telah meletakkan timbangan niki, mawazinal qista, aku ini telah meletakkan timbangan. Arah timbangan Allah Ta'ala lemak ya ran deparan mizan. Ilek dunia doan arah timbangan Bapak Ibu nggih, apalagi lemak lek akhirat. Nah, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka Allah tidak akan menzalimi, tidak akan pernah merugikan satu jiwa pun, sedikit pun tidak akan pernah dirugikan orang tersebut. Nah, ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Seolah jak gawe seolah dait ta, lengi jak gawe ta lengi dait ta, luwe jasi beramal berat timbangan ta, kedik jasi beramal ringan timbangan ta. Baca diri niki nggih. Jadi fala tuzlamu nafsun syai'a, seseorang itu tidak akan pernah dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adil Allah Taala bahasa manik Allah Taala.
Nah, wa in kana mithqala habatin min khardalin, meskipun andaikan ada sebiji atom kerepuk niki, jirin habbatin min khardalin, tutuk niki seberat atom, berembirun atom ibu kocet niki, pokok kodean si kerepuk malik niki, nggih kerepuk si kerepuk wah dia tahu jatuh bahasan wah niki si tutuk kode niki, ataina biha, kami akan mendatangkannya, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah bagiku sebagai penghisapnya. Maka niki Sayyidina Luqman Al-Hakim niki kan dalam surat Luqman niki tahun tersebutan nasihat. Sayyidina Luqman memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya, anakku, inha intakum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Anakku, andaikan ada seberat biji zarrah, ya niki, atau seberat atom niki, barang niki, fi sakhratin, ada di tanah yang luas, sakhrah, au fis samawati, atau ada di langit, sandi toh lai mari karingan niki, au fil ardi, atau di bumi, dia tuh tamu malik berembegeruan di dalam bumi niki, ya'ti biha Allah, niscaya itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena niki Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, niki semakin kita mau di akhir-akhir kajian niki semakin berat niki, dan ini sering kita lupakan terhadap diri kita sendiri. Dan setiap harinya tiang penunggu sami niki, kalau kita ingin maju, ingin baik, ingin mulia, ini sudah jalan yang diberikan, itu ilmu muraqabah dan muhasabah. Jadi setiap orang itu mulia pasti dia menjalani muraqabah, pasti dia menjalani muhasabah. Nah, jadi namun dalam bacaan kitab yang lain niki Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, menurut sebagian ulama tasawuf, muraqabah nike atau pengawasan diri niki ada dua. Pertama ara muraqabatul haq sinteparan, pengawasan Allah Ta'ala. Sa kedua muraqabatul abdi, pengawasan hamba Allah. Jadi arah pengawasan Allah Ta'ala muraqabatul haq, arah pengawasan panjak Allah Ta'ala atau manusia muraqabatul abdi. Nah, pengawasan Allah Ta'ala niki pertama arah pengawasan Allah Ta'ala tipe ciptaan alam ini, tipe panjak, tipe makhluk niki. Jadi setiap saat Allah Ta'ala niki mengawasi bagaimana alam kita niki, para dan dientawasi niki. Matahari bergerak dari barat, dari timur ke barat, bintang-bintang niki diawasi semua. Ingat dalam surat Ar-Rahman niki kan, yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yaumin huwa fi sya'an. Jadi mereka itu bertanya atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di langit dan di bumi niki. Setiap saat Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa
Nabi melayani kita sebagai hamba-hambanya, sebagai makhluknya setiap saat, sehingga bintang niki karena dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala ndek enteri je kebon bawah. Anden setokek doang, sekecut, nah, sekecit. Nggih, tadi di kebon bawah hancur tuh wah. Nggih, berembek, kebelek terus kepanas niki barang-barang benda-benda langit itu dijaga oleh Allah sehingga beredar di peredarannya, di enteri-enteri. Allahu Akbar, subhanallah. Niki dek man tiang penunggu sami saya bilang jelo tinduk lenak atau berkelampan tetap terjaga sida-sida Allah. Nah itu saat pertama bentuk pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Saat kedua, Allah taala mengawasi terhadap tiang pelengguh sami sebagai panjak sak sampun tabiang beban sak jari dengan mukallaf. Nah ini Bapak Ibu, tiang pelengguh sami niki wah teparan dengan mukallaf, orang yang sudah dibebani hukum. Lamun tendek tegawe wajib pasti tegawe haram atau sunnah atau makruh atau mubah niki. Kenjingkan kembe dia panjak ko nih. Oh, kenjingkan muji aku. Cemoh Allah Taala. Ternyata terpuji si panjak ko nih. Diawasi terus. Kenjingkan kembe dia panjak dia. Oh, kenjingkan bebotoh judi online. Banyak-banyak makin wah. Beredel selaput niki syukur. Niki. Maka pengawasan Allah Subhanahu wa taala niki lemak yaumul ardil akbar, pada hari pergelaran yang sangat besar dan dahsyat itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang niki nggih. Nah niki bentuknya, makanya tersebutan niki si ayat Al-Qur'an niki kan wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lupa terhadap apa yang kalian kerjakan. Ndak para Allah Taala lupa niki. Aro nek kembe-kembe masih ndak tetele si Allah Taala niki. Jadi niki arak kisah pada zaman Abdullah bin Umar, bijen si Sayyidina Umar, namanya Ibnu Umar, jingkan berkelana di padang Sahara, ya, padang pasir niki, mudait niki sopok anak bajang terune ngarat bembek, gati arat niki, dah jelo kanak berketuan, mai terbeli mai bembek dia sikit. Wah, dia terkanggu pak wana niki. Ada jerian tite jelo kan. Dia tahu saya kancan berhadapan niki. Nggih. Nah, seorang pemimpin umat kancan berhadapan, lagu dia tahu saya dia niki kanak bajang niki. Sekek dua namai hunin niki. Ndek pak den tiang epean niki hunin. Terus bares juga terbeketuan. Tipa tuan tiang hunin niki, bos tiang jerian tite. Aru dendek badak-badak wah dendek tahu apa masih ini. Apa yang keluar dari mulut sang pemuda itu? Kalau begitu di mana Tuhan? Aina Rabb? Mbita Allah Taala ini. Jadi ndek napa beketuan kenjengkeun kembe Allah Taala ndek maksudnya apa? Kan wahwi kanan si Ibnu Umar bahwa jawabannya apa? Kita ini tidak terlepas dari pengawasan Allah. Allah itu ada di dekat kita setiap saat, sehingga tidak, ketika kita menyadari Allah itu mengawasi kita, maka tidak ada jalan untuk kita bermaksiat, untuk kita berkhianat niki kenen. Padahal Ibnu Umar, Abdullah bin Umar niki nggih, dia narangan jambeli sebenar sekadar mengetes kira-kira rakyat kene batur kene bengkah kekuatan iman. Ternyata beliau takjub
nggih, merasa bangga memiliki seorang rakyat yang begitu hebat keimanannya. Akhir hadiah napiran belinde mu'en ule-ule Ibnu Umar niki mun tebeng hadiah anak bajang niki. Nah itu hadirin rahimakumullah, itu kehebatan muraqabah, okay? Merasa pemuda itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak berani untuk mengkhianati amanah yang diberikan oleh tuannya niki. Nah, terlanjutan dulu niki nggih. Jadi banyak gati ayat niki tentang masalah niki nggih. Ara ayat niki ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang kita ucapkan illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya itu ada raqib, ada raqib atid tunin niki. Nabi kena raqib sang pengawas, atid yang senantiasa siap sedia. No. Iaran atid terus terjuluk malaikat raqib atid tunin tite karingan niki kan. Nah, itu sebenarnya malaikat, kita semua punya malaikat, punya CCTV nggih. Jadi ndak paran dek terberdua CCTV lebih canggih daripada yang ada yang ini. Para ibu-ibu niki doang tetap berdua CCTV lek semaman. Kisah laik ke niki bapak ibu cerita niki nggih. Amal Udin ada ndek tak putang sindir ara Amal Udin leten deh. Ini lain dan niki ke. Biasa malam minggu, malam Ahad niki ini rule. Tuh lain lek. Ambil lain lalu pengajian. Ambil lain pengajian pondok Prasi. Nah, lagu dengan telat-telat tulik niki setiap malam Ahad niki akhir curiga niki lepas CCTV anak memesak coba tangga amak mentu itu dek lalu ngaji yunin tangga turut amak niki sekanak niki tetun ngelapor leinan tetun amak ke lalu ngaji yunin le supaya waktu ndek nuah ulek barak biasa niki ya tetu-tetu sin telat ulek niki nggih sampai menjelang subuh niki yang telat ulek datang-datang niki lah cemoh bayar niki kakak ambil hadlai unin senina niki kan tolong ngaji unin masa dah ngaji yang kesemanian unin niki kan niki mun tele arang dengan jauh sorban niki nggih terus niki haput tele tohak munin niki yo sorban niki tangga kun kun seninan sin sebut niki istri simpanan. Oi akhir palang seninan niki. Niki kisah dengan tuak laik. Niki jadi naras nggih. Niki ibu nyonya bapak niki kita itu ada CCTV kita itu nyonya angka niki. Lanjut nggih. Wa'lam anna man hasaba nafsahu 'ala al-lahazat wal khatirat khaffat fil qiyamah hasaratuhu. Ketahuilah olehmu, iki bahasa Imam Ghazali, bahwasanya orang yang senantiasa bermuhasabah terhadap dirinya, menghitung-hitung dirinya 'ala al-lahazat. Lahazat niki setiap saat hal-hal yang terbersit di dalam hati. Ajaran lahazat niki Bapak Ibu. Jadi setiap seijua dengan senantiasa melakukan perhitungan muhasabah terhadap apa yang menjadi goresan hatinya. Okay? Atau waktu-waktu yang dia gunakan. Niki. Wal khatirat niki baru niki nggih yang terbersit di dalam hati. Khafat fil qiyamati hasaratuhu, maka akan ringanlah pada hari kiamat penyesalannya. Ndek nyesel lalu era bahasa niki. Ya.
Wa man lam yuhasib nafsahu damat hasaratuhu. Barang siapa yang tidak bermuhasabah terhadap dirinya, dia noh melihitung diri, maka penyesalannya akan senantiasa abadi, terus menerus. Ini kita diingatkan oleh Imam Ghazali. Wa kasurat fi arsatil qiyamah wa qifatihi, dan dia akan senantiasa berada tempat-tempat, apa istilahnya, arsat niki ke arsatul qiyamah niki, tempat-tempat yang panas, yang begitu banyak niki. Wa qifatihi, dan tempat-tempat pemberhentian. Dalam semenda itu kan lemak beribarat tidak terlalu terbang Bapak Ibu. Nggih. Damen teja lampak arak terminal dot julu. Kabar lalu berhaji jok Mekah niki kan? Pire pos terlalui niki lekan lek temberan kota. Periksa kan sendiri teman terberangkatan niki terperiksa ada julu si wali kota, petugas wali kota niki belia tangga aruan paspor wasiap pendek tas. Wah aman elek wali kota malik elek asrama haji nggih, asrama embarkasi yaran niki nggih, terperiksa malik. Damir di atas pesawat terperiksa malik, turun pesawat terperiksa. Terus elek bandara King Abdul Aziz li Jeddah terperiksa, la ilaha illallah, mancaran sampai Mekah. Niki baru nilai dunia ya kena niki. Mulai niki kita akan berada di arsatil qiyamah, tempat padang yang dimana di situ panas leteng duduk balung matahari di atas kepala kita. Makanya kita diingatkan supaya kita siap sedia untuk senantiasa bermuhasabah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru wa rabithu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Akhir surat Ali Imran. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabar, bersabarlah. Wasabiru, kuatkan kesabaranmu. Jadi tidak sekedar sabar biasa, kita sabar untuk terus banyak maknanya niki kan luas. Nah dalam hal niki, dalam hal muhasabah kecemuraqabah niki, kita bersabar diri untuk terus telaten mengawasi diri kita dan memperhitungkan diri kita. Warabithu, nggih, hendaklah kalian itu melakukan kesiapsiagaan. Siap siaga niki. Farabithu anfusakum awalan bil musyaratati. Nah, makin tama teknis tebang tesi Imam Ghazali berembet entan tadi sukses hidup niki. Adik lama elek yaumil qiyamah, di yaumil hisab tiang penunggu sami dapat diringankan beban kita, beban kiamat niki, beban hari akhir niki, ya. Nah, maka hendaklah kalian melakukan persiapan, siap siaga dengan apa? Awalan bil musyaratati. Pertama musyaratah haraniki, summal muraqabah, kedua muraqabah, summa bil muhasabati, ketiga muhasabah, summa bil muaqabati, keempat muaqabah, summa bil mujahadati, kelima dengan mujahadah, summa bil mu'atabati, keenam mu'atabah. Makin penjelasan 6 cara ente nggih adik saat yang penunggu sami bisa tenang kelak di akhirat. Pertama al-maqamul awal, tingkatan pertama bahasa Imam Ghazali yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini, al-musyaratatu, yaitu kita melakukan komitmen. Oh, bahasa keren. Lamun bahasa dengan kebon bawa niki tetu-tetu entan berjanji lek diri entah. Ibu, Pak,
berjanji lek diri ta. Komitmen nunin lamun dengan kantor niki, dengan kuliah niki nggih. Nah, kuatkan tekad. Ikat perjanjian dengan diri kita sendiri. I'lam annal aqla huwa tajiru fi tariqil akhirati. Ketahuilah olehmu bahwasanya akal itu ibarat tajir, pedagang. Pedagang di jalan akhirat. Kita mau berdagang di jalan akhirat, itu akal. Wa syarikuhu an-nafsu, dan sebagai temannya, sebagai mitra kerja unin niki kancen berdagang niki nafsu kita. Nah niki iz bi muawanatiha yasilu ilal maksud, karena dengan pertolongan nafsu itu akan sampailah kepada tujuan. Namun dek berdua nafsu bapak ibu dek nini jari dapat besila. Namun dek berdagang nafsu temilih untung kan, temerari nafsu temilih berdua anak, segala-galanya. Namun dek pertolongan nafsu bahasan Imam Ghazali nggih dek tini jak sampai tujuan. Maka niki harus laras akal kancen nafsu niki. Wa hadza syarik la yu'addil amanah in khaliya. Nah, jarin teman ini syarik batur kancen pedagang niki nafsu niki basen, dia tidak akan bisa melakukan amanah. Dia tahu jauh amanah niki in khaliya kalau dia dibiarkan sendiri. Nafsu doan ngambar itu lain, lepas kontrol dari akal. Oke. Maka tentu keinginan nafsu itu biasanya sifatnya duniawiyah, senantiasa memperturutkan setan. Tuh lain milih ternyata mau untung akhirat, lalu ternyata hanya mengejar untung dunia, kena lepas kontrol. Maka disinilah fungsi daripada akal. Akal itulah menjadi pemimpin, ia sak ngarahan, ia sak membimbing nafsu, sehingga bisa menjadi nafsu yang mutmainnah atas berkat bimbingan akal sehat kita niki ya. Nah, fayahtajul aqlu ila musyaratatihi awalan wa muraqabati wa muaqabatihi ba'da zalika. Nah, maka akal itu harus membutuhkan kepada komitmen perjanjian dulu kepada nafsu kita niki nggih. Siap ndek nafsu ketuan diri tah milih jok embe jak nane ne embe jam lek jauh ke jat menghadap Allah Ta'ala lemak niki jat tertipak tahu sangat abadi. Lamun solah jauh awak ne maka insya Allah tenang melemak okay? Lagu lamun dem solah lek terjauh jat sengsara lemak. Nah, suah komitmen wah julu iran musyaratah. Nah, kira-kira nyambung Bapak Ibu? Kuatkan perjanjian dengan diri sendiri. Namun dek tarak perjanjian kan diri dek ini. Bahasa Imam Ghazali niki. Jadi ini bahasa tiang masih turut bahasa Imam Ghazali. Okay. Baru kepada makom yang kedua, al maqamus tsani. Lamun tuah ikat perjanjian dengan diri kita sendiri, bulat tekad kita, baru al muraqabah. Tingkatan kedua Malik. Kita harus mengawasi diri. Nah, coba awasi diri tenane. Ya. Li'annahu idza kanatin nafsu kasyarik al-kha'in fala sabila ila ihmaliha lahzatan li'alla takuna fayufsidu ra'sal mali fadlan 'anir rabhi. Sebab napi perlu diawasi
sehingga batur searan nafsu niki bahasan Imam Ghazali nggih ini batur niki berkhianat, maka tidak ada jalan untuk kita melakukan pembiaran kepada nafsu itu sesaat saja. Kalau kita biarkan, bisa jadi dia nanti yufsidu ra'sal mal, dia bisa merusak atau menghabiskan modal. Tapi yang termodal si Allah Ta'ala, modal paling belik, paling solah Nabi modal kan iman. Lagu nane kancing terpedagang niki nafsu niki lamun lepas adik terbilin lentang semilin-milin, akhir Nabi modal itu akan habis. Dia teman rawasan untung niki modal danoh buih isin niki bahasa Imam Ghazali. Maka oleh karena itu perlu untuk kita awasi belen jauh modal niki bagus ndek sin kembangin modal niki. Iman itu sudah dikembangkan dengan baik ndak, dipupuk subur atau ndak. Nah niki nggih. Nah fa idzan la budda minal muraqabah ala dawam fi sakanat wal harakat wal lahazat. Maka oleh karena itu tidak boleh tidak, yang namanya muraqabah itu sangat diperlukan terus menerus, baik dalam kondisi kita diam maupun bergerak, maupun dalam setiap waktu yang kita isi. Oke, Bapak Ibu niki ya. Nah, sehingga kesebutan si Imam Ghazali hadis Rasulullah, "U'budillaha ta'ala ka'annaka tarah." Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak mampu seperti seakan-akan melihat Allah, maka yakinlah fa innahu yaraka, Allah Ta'ala melihatmu. Nah niki maqam muraqabah haran niki Bapak Ibu, jarin kita beribadah kepada Allah seakan-akan nggih kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barat dengan tipe presiden dia man datang presiden dia tuh tak ruan hidung nah nggih lah baru tundang doang niki wah dia tak tahu angen tah perembele mah apa tekadu kelambi unin niki nggih sanden bani beli kelambi jari beli kelambi niki. Jadi seakan-akan dia akan hadir di hadapan kita menokan dengan segala kemuliaannya, apalagi Allah Ta'ala niki yang sudah nyata-nyata nggih. Allah Ta'ala itu lebih dekat daripada urat leher niki. Nah lagu seanden tendek tebau barak nike bahasen seakan-akan kita ada di hadapan Allah Ta'ala, yakin wah Allah Ta'ala melihat anda unin niki. Jadi ini susah-susah niki Bapak Ibu nggih. Pokok yang penting kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala niki. Nah wa qala al-Murta'ish, nah, niki ara sahabat nggih daripada Imam Ghazali al-Murta'ish niki nggih. Al-muraqabatu mura'atu sirri bi mulahazatil ghaibi ma'a kulli lahzatin wa lafzatin. Jadi sataparan muraqabah bahasan nggih yaitu senantiasa menjaga apa istilahnya itu memelihara kesadaran diri kita akan rahasia kita, siap sedia jaga kesadaran diri kita niki, rahasia kehambaan yang ada pada diri kita nggih. Bimulahazatil ghaibi, kesadaran kita akan pengawasan yang gaib. Saya niki Allah Ta'ala
Jadi rahasia kita sebagai hamba Allah itu harus sadari diri bahwa kita itu senantiasa berhadapan dengan zat yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'a kulli lahzatin wa lafzatin, baik dalam keadaan ya bahasa jamak-jamak niki tersembunyi maupun nyata, saat ini atau kapan saja. Fi kulli lahzah, niki setiap saat, setiap waktu, zahir dan batin. Nah niki, nah barak onek lupa yang lanjutan niki kan pira keluar muraqabah niki. Pertama baru muraqabah Allah Ta'ala, yaitu muraqabahnya Allah kepada alam ciptaannya ini. Yang kedua, pengawasan Allah kepada hambanya, manusia niki sak sampun tebang kewajiban niki nggih, untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, sak kedua, muraqabatul abdi, pengawasan hamba itu. Pertama, terbagi malik niki nggih, muraqabatul abdi rabbahu, yaitu pengawasan manusia terhadap Allah Subhanahu, muraqabahnya Allah. Ya, teparan muraqabatul muraqabah, kita merasa diawasi oleh Allah karena Allah maha mengawasi. Niki dalam ayat Quran sering baca sih mami pengulu niki, alam ya'lam bi anna Allah yara, kan kamu mengetahui, tidaklahkah dia mengetahui bahwasanya ya Allah itu maha melihat. Berarti kita ini menyadari bahwa kita ini diawasi oleh Allah. Nah niki sak kedua, muraqabatul qalbi. Nah, mengawasi diri kita sendiri, hati kita ini, zahir kita dan batin kita. Niki Bapak Ibu, jadi dua wah tingkatan niki mau dah. Pertama baru musyaratah, mengadakan ikatan perjanjian dengan diri kita, komitmen untuk berbuat yang terbaik ya. Sak kedua, sudah komitmen mau menjalankan perintah Allah, awasi diri. Nah, al-maqamus salis muhasabatun nafsi. Nah, terus sak ketelu niki muhasabah, perhitungan karingan niki. Lamun tuah ta'awasi, lakukan perhitungan, audit. Cara bahasa KPK niki nggih, rekeng nggih, tetunde tebeng kepeng semene kok makat enggak andoan ruan jari niki nggih, sak tebangun dek jari-jari. Nah nyonya qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala bemanik, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esoknya. Niki. Hadirin rahimakumullah. Kelanjutan, wa fil khabari yang bagi ayyakuna lil aqil arba'u sa'atin. Nah, di dalam hadis, di dalam khobar disebutkan sepatutnya bagi orang yang berakal itu memiliki arba'u sa'atin, yaitu memiliki 4 waktu. Niki. Jadi kita bagi waktu kita ini menjadi 4 bagian. Minha sa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Nah, di antara yang 4 nih ke bahasa Imam Al-Ghazali, gunakanlah satu waktu itu untuk melakukan perhitungan terhadap diri kita. Jadi 4 waktu niki Bapak Ibu. Pertama, nggih,
ada waktu lil munajat, untuk Nabi bermunajat kepada Allah, ibadah, zikir, baca Quran, melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menambah amal ibadah kita, amal jariah kita. Nah, terus yang kedua, ada waktu lil iktisabat, waktu untuk kita berusaha. Itu hidup pilih dunia, pikiran dunia entah. Barak doa ente niki, Rabbana atina fid dunya hasanah, aden solah dunia entah. Lagu harus seimbang. Wa fil akhirati hasanah. Ndak dunia naduan bagus, akhiratna jelek. Nah, itu namanya tidak seimbang. Lamun den seimbang, tumpahan, teriin. Nah, dalam ayat surat Al-Qasas niki disebutkan kan, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah. Nah, niki kan, carilah olehmu karunia akhirat, karunia Allah yang berhubungan dengan akhirat. Nah, ini kita berusaha, niki termasuk untuk kita cari karunia akhirat, rezeki akhirat niki. Wala tansa nasibaka minat dunia, lagu ndak lupaan diri untuk kesejahteraan dunia niki dengan cara halalan thayyiba, halal kance bersih bagus enak niki kan, halalan thayyiba. Nah, niki ada yang sandan baras maka ada yang pegawian ibadah julu niki ada selamat akhirat tuh niki kan, di narak baik Allah Ta'ala turunan mas lekan langit, namun dia usahaan kan, harus kita berusaha. Nah, niki harus ada keseimbangan niki supaya waktu lagu ndak gunakan waktu niki hanya berusaha doan kencelo ke malam dia noh tedai tidak balen ambil lain lalu berusaha ujung-ujung napi dia noh rasa kepeng sak menu keluwen nggih, justru dengan lain sak ngerasa nggih, sementara ya napi ngelor doan isi kentang. Nah, jadi harus seimbang niki nggih. Jadi arah waktu untuk munajat kepada Allah, ada waktu untuk iktisabat. Nah, baru ada waktu untuk muhasabat, untuk memperhitungkan diri nggih. Nah, kan seke arah waktu istirahat. Untuk lirrohat, untuk beristirahat. Dulu ndet tersuruh niki puasa doan nde istirahat. Barak Rasulullah niki kan kadang suatu saat puasa, kadang nde, biasa rileks hidup itu jadinya. Nah, niki bahasa Imam Ghazali niki ndak baik tinggalan sopo waktu untuk kita menelaah diri kita, memperhitungkan diri kita. Nah, niki masih waktu niki kan. Nah, lanjut. Wa an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yadribu qadamaihi bid-durati iza janahal lail. Dan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah beliau itu sering memukul kedua kakinya bid-durah, dengan durah niki pelapak apara niki jagung. Lamun durrah arak sepeduk niki mutiara kenen. Lamun durrah nah niki sekecet niki arak sak tetekan, arak sak ndek tetekan. Lamun tetekan durrah mutiara kenen. Lamun kena durrah pelapak jagung. Jadi iza janahal lail, lamun wah mulai ke malam niki, mulain niki sambil bertelojo ada yang cerian tite nggih empuk nayan niki si Sayyidina Umar
Padahal Sayyidina Umar menukar bengis niki Al-Faruq niki orang yang dikenal dapat membedakan yang hak dengan yang batil. Beliau setiap malam niki mun periksa diri naik bawah melai apa gawe monek pecut ndak naik niki. Allahu Akbar. Itu dia apa ya separak meno niki kan kadang-kadang lupa ada. Nggih. Niki Sayyidina Umar. Wa yaqulu li nafsihi maza amilta. Kemudian dia berkata kepada dirinya, apa yang kamu kerjakan? Nah, jadi mudah-mudahan bos itu turut niki. Nggih. Niki kelampan Sayyidina Umar yang sudah dijamin masuk surga. As-sabiqunal awwalun. Bila itu salah satu daripada orang yang dijamin masuk surga lagu merak niki kelampan hidup niki. Lamunah malam niki mulai periksa diri niki ima. Ada nilai ima ke niki naen kebetulan niki tersebut si Imam Ghazali niki kan sin pecut dan naen. Cara lain arak tuan guru niki atau arak dengan kawat niki kan oh gigi genit lagu niki elong pari si nempuk diri niki kan lagu niki ya senteguh ke arah niki ndek napa muhasabah niki niki muhasabah yang diperlukan nggih perhitungkan dirinya nggih kelanjutan kemudian al-maqamur rabi'u al-mu'aqabah pertama musyaratah ikat perjanjian dulu komitmen bejata lai apa jak tegawe apa tujuan setelah itu muraqabah awasi diri setelah itu perhitungkan kemudian muaqabah nabi muaqabah niki menghukum diri nah wazalika bi ayyuzhira taqsiran nafsi fit ta'ati wartika bihal ma'asi ba'dal hisabi. Nah niki dan itu dilakukan dengan menampakkan kekurangan dirinya di dalam taat, kekurangan nafsu kita di dalam menjalankan ketaatan dan perbuatan maksiat setelah memeriksa dirinya ba'dal hisab. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ternyata wah nsa hisab diri niki perhitungkan dirinya. Nah ternyata aku kurang aku lalai dek sembahyang lalai si pegawaian dek sembahyang nggih akhir dia harus timbul dalam dirinya itu untuk menghukum dirinya sehingga kamu nafsu dek sembahyang niki maka lemak harus sembahyang sunat 10 rakaat lah dulu nggih salat rakaat. Nah jadi menun sembahyang zuhur misal nggih lanjutan terus niki dengan sembahyang tarawih lalu sin sembahyang aku hukum diri ka 4 rakaat si ketinggalan nane jak genti jadi sholat rakaat tuh nih sholat duha benar kayak gitu kan jadi ada hukuman diri kepada dirinya. Nah jadi pada barak kisah niki arak teparan laik niki le zaman perang Tabuk tahun 9 Hijriah pasukan muslim Rasulullah niki dengan tentara muslim melawan Romawi Timur. Rajanya itu namanya Heraklo atau Heraklius dalam bahasa Tite. Pasukannya itu umat Islam 70.000 sementara dia itu 200.000. Selama 50 hari niki peperangan Tabuk niki dengan suasana yang sangat sulit. Nah niki nggih. Nah niki terekam niki di dalam Al-Qur'an. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Jadi Allah menerima taubat daripada nabinya Nabi Muhammad, kaum muhajirin, kaum ansar yang ikut dengan Nabi Muhammad fi sa'atil usrah pada waktu yang sangat sulit.
Bayangkan, Romawi itu sudah maju persenjataannya niki, tersuruh perang niki, kekurangan makanan harus terperang untuk membela agama Allah. Tahu-tahu Arab beberapa orang sahabat, aran teparan Abu Lubabah, Aus bin Khidam kanca Sa'labah bin Wadi'at aran niki, dia milu-milu perang. Doa bete lalu perang itu tidak terjaga gubuk tuh niki, bersenang-senang kanca batur niki. Tiba-tiba selesai perang Tabuk niki yang dimenangkan oleh umat Islam, ketahuan niki, dan dia sadar, mikir dan niki Abu Lubabah, ani salah kakun deh, aku lihat momot mai si kemangan nginem tindo bau tahu, sementara Rasulullah kanci pasukan panas lete yang tawan dengan segala kekurangan. Jadi dia sadar, akhir merasa dia bersalah. Akhirnya saat telu dengan niki, arak kancen endah salen niki, lagu salen niki ndak mau tahu. Lulu gue niki kan. Tapi yang 3 orang niki, Abu Lubabah, Aus kanca Sa'labah niki menghukum dirinya. Akhir menggetang diri nih lek. Tuh lihat tiang Masjid Madinah, yang kali dari ke arah tiang Lubabah sinteparan niki lamun dengan lalu ziarah jok Masjid Nabawi niki. Iya tahun getang diri niki, cara hukum diri pirang kejak terlepas si Nabi, iya dek lepas diri kan, dek nemangan dek nginem. Akhir loe terus akhir dengan datang ya aneh lepasan gamat dia wah ndek lepasan kon ndek mele niki pirang kadek sa terima taubat ke julu nih. Terus akhir Rasulullah ndek mele lepasan niki laun kelepas lamun ara ayat turun nonin. Kan Rasulullah niki ndek mele bertindak lamun ndek nara wahyu. Pirang jak turun ayat alur mati ya mati bewar. Ternyata dalam surat At-Taubah niki ayat 118 disebutkan wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih summa taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Bagi orang yang 3 orang tadi, alladzina khulifu, mereka itu ditangguhkan taubatnya. Serin ditangguhkan taubatnya, nggih. Al-Kisah mengatakan dalam suatu riwayat pas jingken nyaur Rasulullah waktu sahur niki, akhir turun ayat, nggih. Untuk apa Allah menerima taubatnya? Senyum-senyum Rasulullah. Ketuan si sahabat, maka ada senyum-senyum Rasulullah. Nabi jarak nih arah wahyu bian turun niki surat At-Taubah ayat 112 niki nggih arah turun wahyu sahib sa getang diri terima taubat insyaallah taala bahasa niki nggih. Padahal dengan dia mengikat itu nggih hatta iza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat niki, sehingga bumi ini yang begitu luas terasa sempit sekali bagi dirinya. Musiin hukum diri niki. Jadi niki tersebut muaqabah niki harus ada hukuman terhadap diri kita sendiri. Bapak Imam Ghazali lihat niki nggih. Namun kira-kira arak kekeloran sa subhat sin kelor bahasa niki ndik yang baca bahasa Arab niki nggih fal yuaqibha bil ju, maka hukumlah dirinya dengan lapar nin. Terus lamun tele dengan nina, ya Allah ini berat gati niki apalagi zaman makin ila ghairi mahramin nunin fal yuaqibha biman in nazar, kalau dia melihat
yang bukan mahramnya unen niki, maka hukumlah dirinya dengan mencegah pandangannya, wa man'in naum, dan mencegah dirinya untuk tidur unen. Sanggup Bapak Ibu tiang dan lah berat hidup nih. Apalagi baru tersugul dua doan jok udayana. La ilaha illallah. Mundek jak tindo-tindo terus Ibu. Begitulah perjuangan niki nggih. Barak bulu babah niki nggih. Lanjutkan sekali niki juga. Ada yang saya tutup tingkatan teniki. Terus al-maqamul khamis al-mujahadah. Baru terus mujahadah, berjuang untuk melawan nafsu. Wazalika bi an tuzhira khiyanataha fayu'aqibuha fal'allaha la tahtamilu wa la tuti'u fayujahidaha. Nah niki kenapa harus ada perjuangan untuk melawan nafsu itu? Bahasa Imam Ghazali niki nggih, karena nafsu itu kadang-kadang sering lalai menjalankan amanahnya, suka berkhianat bahasa niki, maka bisa jadi nggih dia tidak mampu untuk melakukan hukuman kepada dirinya, hukum diri niki, maka diperlukanlah perjuangan. Aneh coba dulu lapah nane ui apa bait tu niki lah dia kemampu nih nafsu terus baik niki berjuang ngonek-ngonek terbiasa. Baribat tentara niki awal-awal jadi tentara niki nggih beras sekarung dan kasak lah lagu ngonek-ngonek saking berjuang terus sampai mendaki gunung dengan membawa ransel batu yang besar bau si nangkat. Nah gitu jadinya dia jalani hukuman itu penuh dengan perjuangan mujahadah. Dan terakhir al-maqamus sadis mu'atabah, menegur diri, tegur diri itu bahasa niki Imam Al-Ghazali nggih. Jarin dalam hal niki untuk senantiasa mengingatkan diri kita. Jarin bamen tegak gawe hal-hal yang diharamkan, tegur diri itu. Awak maka menilalo tim tok diri melema jam tunuk no kita batur dan tertunuk ngempok kotak nano mata nano nyalor tangga diri teniki, tegur diri itu, lihat kekurangan kita apa aja angka menilalo dan terus sambil kita memperbaiki segala kekurangan kita. Jadi namun tendek tebarak nike menjalani sak 6 niki nggih rasa-rasanya sulit kita untuk menjadi hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah nikilah hadirin rahimakumullah nggih, mudah-mudahan ya wejangan Imam Ghazali yang ditulis di dalam kitab Al-Mursyidul Amin niki akan membantu kita untuk kita lebih termotivasi untuk memperbaiki diri kita dalam rangka kita membersihkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya yang Mas Ampura Tabunara sisip tiang tak khilaf tak salah niki nggih itu semata-mata karena kekurangan pribadi tiang. Kiring kita tutup dengan sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.